10 tahun dihina dan tidak dianggap oleh suaminya. Puncak pengkhianatannya adalah saat anniversary pernikahan yang ke-10. Saat dia bicara di depan banyak tamu, ditemani calon istri barunya. Dia rendahkan aku, tetapi aku sudah tahu dan sudah menyusun rencana pembalasan. Saat malam itu juga, dia dan calon istri barunya aku hancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rora? Dimanapun kalian berada, bantulah channel Rora agar terus berkembang. Dengan support positifnya, like, share, dan subscribe ya. Silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Dan jangan lupa tombol loncengnya agar selalu update kisah-kisah diari Aurora lainnya. Semoga teman semua selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam bisnis, usaha, dan rizki yang melimpah. Amin. Ya Robbal Alamin. Mari kita ikuti kisahnya. Pagi itu, seperti biasa, aroma kopi hitam pekat menyeruak dari dapur. Rumah mewah di Pondok Indah. Zoya Pramesti berdiri di depan kompor, mengenakan daster katun sederhana berwarna krem yang sudah agak pudar di bagian lengan. Rambutnya diikat asal, tanpa riasan, hanya bedak tipis dan lip balm. Di usia 32 tahun, wajahnya masih cantik, tapi matanya selalu tampak lelah seperti orang yang sudah terlalu lama memakai topeng. Zoya, kopinya mana? Lama banget sih, kayak orang banyak kerjaan aja. Suara Rendra Wijaya menggelegar dari lantai atas. Langkah kakinya berat menuruni tangga marmer. Pria 38 tahun itu sudah rapi dengan kemeja putih dan jas abu-abu mahal. Rambutnya disisir ke belakang dengan pamit. Wajahnya tampan, tapi ada garis keras di rahang yang semakin dalam setiap tahun. Zoya menoleh, tersenyum lembut seperti yang selalu dia lakukan 10 tahun terakhir. Ini mas, masih panas, sarapan dulu ya. Ada nasi goreng spesial buatan aku. Rendra diam, angkuh dan tidak merespon. Dia merebut cangkir kopi tanpa melihat istrinya. Dia menyesap sekali, lalu mengerutkan kening. Pahit. Kamu kok nggak pernah bisa bikin yang enak sih? 10 tahun nikah, masih aja gini, kayak pembantu baru. Zoya hanya mengangguk kecil. Tangannya tetap sibuk menyendok nasi goreng ke piring. Dia sudah hafal kalimat-kalimat seperti itu datang setiap pagi, seperti alarm yang tak pernah mati. Dulu, 5 tahun pertama, dia masih menangis diam-diam di kamar mandi. Sekarang, air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya dingin yang semakin membeku di dada. Rendra duduk di meja makan, membuka laptopnya. Malam ini, anniversary pernikahan kita yang ke-10. Aku sudah booking ballroom di Dharma Wangsa. Semua keluarga besar, teman bisnis, ada juga dari kantor. Jangan bikin malu ya, pakai baju yang pantas, jangan pakai daster kayak gini. Orang-orang nanti mikir, aku nikahin wanita kampungan. Zoya meletakkan piring di depan suaminya. Iya mas, aku sudah siapkan gaun hitam yang kamu beli tahun lalu. Rendra mendengus. Bagus, dan jangan banyak omong malam ini. Biar aku yang bicara. Kamu cuma duduk manis di sebelah aku. Mengerti? Ya. Zoya duduk di seberangnya. Tangannya memegang gelas air putih. Dia memperhatikan suaminya yang sedang melahap sarapan dengan rakus. Dulu dia mengira Rendra adalah pria yang akan melindunginya. Dulu, 10 tahun lalu, Rendra hanyalah manajer biasa di PT Pramesti, grup perusahaan properti terbesar di Jakarta yang sebenarnya dimiliki keluarga Zoya dari pihak ibu. Ayah Zoya, almarhum, pernah bilang padanya,
Kalau kamu mau nikah sama dia, sembunyikan saja semuanya. Biar dia merasa dia yang hebat. Laki-laki butuh itu. Zoya, menurut dia, menyerahkan segalanya. Jabatan direktur utama diserahkan secara diam-diam melalui proksi, saham mayoritas atas nama Rendra, tapi kendali penuh tetap di tangan Zoya melalui perjanjian rahasia yang hanya dia dan pengacara keluarga tahu. Dia yang mengatur strategi besar di balik layar. Dia yang menemukan celah-celah pasar. Dia yang menyelamatkan perusahaan saat pandemi hampir membangkrutkannya 2 tahun lalu. Semua itu dia lakukan sambil tersenyum, memasak, mencuci, dan mendengarkan makian suaminya setiap hari. Kerja aku lagi berat banget akhir-akhir ini, kata Rendra sambil mengunyah. Proyek di BSD hampir selesai. Aku dapat bonus besar. Kamu jangan macam-macam minta ini itu ya. Duit aku yang hasil kerja keras sendiri. Zoya mengangguk lagi. Dia tahu persis dari mana bonus besar itu berasal. Laporan keuangan minggu lalu yang dia terima lewat email rahasia menunjukkan ada transfer misterius ke rekening pribadi Rendra sebesar 4,7 miliar. Ada juga pembayaran fiktif ke vendor yang sebenarnya perusahaan milik Larasati wanita yang sudah 2 tahun ini tidur dengan suaminya. Tapi Zoya diam. 10 tahun dia diam karena dia percaya suatu saat racun ini akan penuh sendiri. Rendra bangkit, mengusap mulutnya dengan serbet. Aku berangkat malam ini jam 7, tepat di ballroom. Jangan telat. Dan tolong Zoya, jangan bikin aku malu di depan orang. Kamu tahu kan, aku sudah capek banget sama kamu. Dia berjalan keluar tanpa mencium kening istrinya, bahkan tanpa melihat ke belakang. Zoya tetap duduk di meja makan yang sudah sepi. Tangannya gemetar sedikit saat meraih ponsel. Ada notifikasi masuk dari nomor pribadi yang hanya dia dan 2 orang kepercayaan tahu. Laporan audit internal sudah siap. Bu Zoya, semua bukti korupsi Pak Rendra sudah lengkap, termasuk rekaman suara dan transfer ke rekening Larasati. Zoya membaca pesan itu 2 kali, lalu dia tersenyum-senyum kecil yang tidak pernah Rendra lihat selama 10 tahun. Sudah cukup, gumamnya pelan ke dalam gelas kopi yang sudah dingin. 10 tahun aku menahan rasa muak. Bukan kepadamu Mas, tapi kepadaku sendiri yang membiarkanmu jadi parasit. Dia berdiri, membawa piring kotor ke wastafel. Air mengalir deras. Di balik suara air itu, Zoya berbisik lagi. Suaranya tenang tapi tajam. Malam ini, giliran aku yang bicara. Kamu akan menyesal, Mas. Siang itu, rumah besar di Pondok Indah terasa lebih dingin dari biasanya. Zoya berdiri di depan cermin kamar utama, memandang bayangannya sendiri. Gaun hitam yang Rendra beli tahun lalu sudah dia pakai. Potongannya elegan, tapi dia sengaja memilih model yang agak longgar agar terlihat biasa saja. Rambutnya ditata rapi ke belakang, make up tipis, hanya eyeliner dan lipstick nude. Dia ingin terlihat seperti istri yang patuh, bukan ancaman. Ponselnya bergetar di atas meja rias. Pesan dari sahabatnya, Rina. Zo, lo yakin mau datang malam ini? Gue dengar dari temen kantor ada gosip Rendra lagi deket banget sama Laras. Lo nggak apa-apa? Zoya menatap layar beberapa detik, lalu mengetik balasan singkat. Aku baik-baik saja, Rin. Malam ini aku akan hadir. Semua akan selesai. Dia meletakkan ponsel, mengambil tas kecil berwarna hitam. Di dalamnya sudah ada flash disk kecil berisi semua bukti yang dikumpulkan tim audit rahasianya selama 6 bulan terakhir. Korupsi, manipulasi tender, transfer ke rekening pribadi, bahkan
Rekaman suara Rendra yang sedang marah-marah di ruang rapat sambil memerintahkan staf untuk memalsukan laporan keuangan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka keras. Rendra masuk dengan wajah merah padam. Dasinya sudah longgar. "Zoya, kamu belum siap juga. Aku bilang jam 7, tepat. Sekarang sudah jam 6 lewat 30 menit. Kamu memang sengaja mau bikin aku malu ya?" Zoya menoleh pelan. Suaranya tetap lembut. "Aku sudah siap, Mas. Tinggal pakai sepatu." Rendra mendekat. Matanya menyipit penuh ejekan. Dia meraih dagu Zoya dengan kasar, memaksa istrinya menatapnya. "Lihat muka kamu. Biasa aja, kayak orang miskin. Aku kasih duit berapa banyak tiap bulan. Tapi kamu tetap kelihatan kayak pembantu. Kalau bukan karena aku, kamu gak akan bisa tinggal di rumah segini. Kamu sadar gak sih? Lo cuma numpang hidup di sini." Zoya tidak melawan. Dia hanya menatap mata suaminya dengan tenang. "Iya, Mas. Aku tahu." Rendra melepaskan tangannya dengan kasar, hampir mendorong Zoya mundur selangkah. "Bagus. Ingat itu. Malam ini aku akan bicara banyak di depan semua orang. Aku sudah capek pura-pura bahagia sama kamu. 10 tahun aku tahan Zoya. Tahan bau masakan kamu yang gak enak. Tahan muka kamu yang datar kayak papan. Tahan tubuh kamu yang gak pernah bikin aku excited lagi." Dia tertawa sinis sambil merapikan jasnya. "Ada wanita lain yang jauh lebih layak. Lebih muda, lebih cantik, lebih pintar diranjang. Dia yang akan aku umumkan malam ini sebagai pendamping hidupku yang baru." Zoya merasakan dadanya sesak, tapi bukan karena sedih. Itu adalah amarah yang sudah lama dia pendam, yang sekarang mulai mendidih pelan seperti lava di bawah tanah. Dia menunduk, pura-pura mengatur tali sepatu. "Siapa wanita itu, Mas?" tanyanya pelan. Rendra mendengus. "Kamu gak perlu tahu namanya sekarang. Yang penting, dia bukan kamu. Dia yang bantu aku naik jabatan di Pramesti. Dia yang kasih ide-ide brilian. Bukan kayak kamu yang cuma bisa masak dan cuci baju." Zoya tersenyum kecil di dalam hati. Ide-ide brilian itu sebenarnya berasal dari email anonim yang dia kirim ke Rendra selama bertahun-tahun. Semua strategi ekspansi, semua analisis pasar, semua cara menghindari pajak yang kreatif itu, dia yang susun dari belakang. Rendra hanya menyalin dan mengklaim sebagai karyanya sendiri. Rendra melirik jam tangan mahalnya. "Ayo, berangkat dan ingat, jangan buka mulut kecuali aku suruh. Kamu cuma aksesoris malam ini." Di dalam mobil mewah Mercedes yang dikemudikan sopir, suasana hening mencekam. Rendra sibuk dengan ponselnya. Sesekali tersenyum saat membalas chat. Zoya tahu pasti itu Laras. Dia melihat nama sayang muncul di layar sekilas. Sesampainya di ballroom di Dharma Wangsa, lampu-lampu kristal sudah menyala terang. Tamu-tamu sudah banyak yang datang, keluarga besar dari pihak Rendra, rekan bisnis, direktur-direktur Pramesti, bahkan beberapa pejabat. Semua tersenyum dan memberi selamat. Rendra langsung menjadi pusat perhatian. Dia tertawa keras, berjabat tangan, memeluk orang-orang seolah dia adalah raja. Zoya berjalan di belakangnya, tersenyum sopan, mengangguk kecil setiap ada yang menyapa. "Wah, Bu Zoya, semakin cantik saja," kata salah seorang istri direktur. "Terima kasih, Bu," jawab Zoya lembut. Di sudut ruangan, Zoya melihat seorang wanita muda berbaju merah ketat sedang berdiri bersama beberapa karyawan. Wanita itu cantik, rambut panjang bergelombang, senyumnya penuh percaya diri. Laras, mata mereka bertemu sebentar. Laras tersenyum mengejek, lalu berpaling seolah Zoya bukan siapa-siapa. Malam semakin larut.
Acara makan malam sudah selesai. Mike naik ke panggung dan memanggil Rendra untuk memberikan sambutan anniversary. Rendra berdiri, berjalan ke panggung dengan langkah penuh kemenangan. Dia mengambil mic, tersenyum lebar ke arah tamu. Terima kasih semua yang sudah datang malam ini. 10 tahun pernikahan adalah waktu yang panjang, tapi hari ini saya ingin jujur di depan semua orang. Ruangan mulai hening. Zoya duduk di meja utama. Tangannya memegang gelas anggur dengan tenang. Rendra melanjutkan, suaranya semakin lantang. Sudah cukup 10 tahun saja aku menahan rasa muak kepadamu. Zoya, sekarang aku memilih wanita ini untuk menjadi pendamping hidupku. Dia menunjuk ke arah Laras yang berdiri di samping panggung, tersenyum manis. Tamu-tamu langsung berbisik-bisik kaget. Beberapa keluarga Rendra tampak syok. Rendra tersenyum puas. Laras adalah wanita yang benar-benar mengerti aku. Dia yang mendukung karierku, yang memberi warna dalam hidupku. Sedangkan Zoya, maaf, kamu sudah tidak relevan lagi. Ruangan hening sejenak, lalu mulai ramai dengan gumaman. Beberapa orang menatap Zoya dengan iba. Zoya berdiri pelan dari kursinya. Dia berjalan ke panggung dengan langkah tenang. Gaun hitamnya bergoyang elegan. Rendra mengerutkan kening, tapi Zoya sudah mengambil mic dari tangan suaminya dengan lembut tapi tegas. Dia menatap semua tamu. Senyumnya cantik dan tenang. Suaranya jelas, tanpa getar sedikit pun. Terima kasih Mas Rendra, sudah berterus terang di depan semua orang. 10 tahun memang waktu yang panjang, tapi izinkan aku juga berbicara malam ini. Zoya menoleh ke Rendra yang sudah memucat, lalu ke Laras yang mulai gelisah. Karena malam ini adalah anniversary kami, mari kita buka semuanya dengan jujur. Dia mengeluarkan flash disk kecil dari tasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. 10 tahun aku diam. Aku memilih menjadi istri yang sederhana, yang memasak, mencuci, dan tersenyum di belakang suami yang sukses. Aku sengaja menyembunyikan siapa aku sebenarnya, agar Mas Rendra bisa tampil sebagai pria mandiri yang hebat. Tapi ternyata, selama ini aku telah memelihara seekor parasit yang semakin rakus. Ruangan semakin hening. Rendra mencoba merebut mic, tapi Zoya menjauhkannya dengan anggun. Mas Rendra bukan hanya selingkuh, dia juga mencuri dari perusahaan sendiri. Korupsi tender proyek BSD senilai puluhan miliar, memanipulasi laporan keuangan, mentransfer dana ke rekening pribadi dan ke rekening Larasati, putri wanita yang dia pilih malam ini. Perusahaan Pramesti yang selama ini dia klaim sebagai hasil kerjanya sendiri, sebenarnya hampir bangkrut karena kebocoran dana yang dia lakukan. Zoya menoleh ke Laras, senyumnya masih elegan. Dan kamu, Laras, kamu bukan pendamping hidup. Kamu hanya salah satu dari banyak perempuan yang dia bayar dengan uang haram. Rendra berteriak marah, Zoya, tutup mulutmu. Tapi Zoya melanjutkan dengan suara yang semakin tenang dan tajam. Aku adalah pemilik mayoritas saham Pramesti Group. Aku adalah direktur utama yang sebenarnya. Semua keputusan besar selama ini aku yang ambil dari belakang. Aku yang menyelamatkan perusahaan ini berkali-kali. Sedangkan Mas Rendra, kamu hanya boneka yang aku izinkan bermain di panggung. Dia menatap suaminya langsung di mata. Malam ini, aku resmi mencabut semua wewenangmu. Mulai besok pagi, tim audit dan pengacara sudah menunggu di kantor. Semua aset yang kamu curi akan dikembalikan. Dan kamu akan belajar apa artinya hidup tanpa parasit yang selama ini kamu makan dari tubuh orang lain. Zoya meletakkan mic di panggung dengan pelan. Ruangan meledak dengan sorakan kaget, bisikan, dan beberapa tepuk tangan
dari orang-orang yang selama ini tahu kebenaran, tapi takut bicara. Rendra berdiri membeku, wajahnya pucat seperti mayat. Laras mundur selangkah, tangannya gemetar. Zoya berjalan turun dari panggung, melewati suaminya tanpa menoleh lagi. Selamat anniversary ke-10. Mas, semoga ini menjadi pelajaran terakhir buatmu. Malam anniversary masih berlangsung, tapi suasana ballroom di Dharma Wangsa sudah berubah total. Tamu-tamu berbisik-bisik heboh. Beberapa langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam. Yang lain terlihat syok dan tidak percaya. Rendra berdiri di panggung seperti orang yang baru ditampar berkali-kali. Wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol. Zoya, kamu gila ya? Teriaknya. Suaranya pecah karena marah. Dia mencoba merebut mic lagi. Tapi Zoya sudah turun dari panggung dengan langkah tenang. Security hotel langsung mendekat, menghalangi Rendra yang hendak mengejar istrinya. Laras berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat, tangan kanannya memegang gelas anggur begitu erat sampai yaregerinya memutih. Dia menatap Zoya dengan campuran takut dan benci. Zoya berjalan melewati meja-meja tamu. Beberapa orang menatapnya dengan kagum, yang lain dengan iba. Seorang tante dari pihak Rendra berbisik keras, "Ya ampun, selama ini kita dikibulin. Rendra ternyata cuma numpang nama." Di luar ballroom, udara malam Jakarta terasa lebih segar. Zoya berhenti di teras, mengambil napas dalam-dalam. Ponselnya langsung berdering. Rina, sahabatnya. "Zo, lo gila. Lo beneran ngomong semua itu di depan umum? Gue nonton live dari story temen gue. Lo keren banget. Tapi lo aman gak?" Zoya tersenyum tipis. "Aku aman, Rin. Semua sudah direncanakan. Besok pagi tim hukum mulai bekerja." Dia mematikan panggilan, lalu bersandar di pagar teras. Kenangan 10 tahun lalu mulai muncul seperti film yang diputar ulang. Dulu, saat mereka baru menikah, Rendra masih sopan. Dia sering bilang, "Kamu istri terbaik yang bisa aku dapatkan." Tapi seiring jabatannya naik di pramesti jabatan yang sebenarnya Zoya berikan, melalui jalur belakang sifat aslinya mulai keluar. Tahun ketiga pernikahan, Rendra mulai kasar secara verbal. "Dasar perempuan gak berguna. Kamu cuma bisa ngabisin duit aku," teriaknya suatu malam saat Zoya lupa membeli rokok kesukaannya. Padahal duit itu adalah duit perusahaan yang Zoya alihkan secara diam-diam. Tahun kelima, kekerasan verbal berubah menjadi kekerasan fisik ringan. Suatu malam, setelah minum dengan teman-temannya, Rendra pulang dan marah karena makan malam sudah dingin. Dia mendorong Zoya keras hingga punggungnya membentur meja makan. "Kamu ini istri apa pembantu? Harusnya kamu tahu kapan aku pulang." Zoya tidak pernah melawan. Dia hanya menangis diam-diam. Lalu keesokan harinya tetap memasak sarapan dengan senyum. Karena dia ingat pesan almarhum ayahnya. Kalau kamu tunjukkan kekuatanmu terlalu cepat, dia akan takut dan kabur. Biarkan dia merasa dia yang kuat, sampai dia lupa siapa yang sebenarnya memberi kekuatan itu. Dan Rendra memang lupa. Dia semakin sombong. Dia mulai berfoya-foya. Mobil baru setiap tahun, jam tangan Rolex, liburan ke Eropa dengan teman bisnis yang ternyata perempuan. Semua pakai uang perusahaan yang dia korupsi. Zoya tahu semuanya. Laporan keuangan rahasia yang dia terima setiap bulan menunjukkan lubang besar. Dia diam karena masih berharap Rendra akan berubah. Tapi harapan itu mati perlahan, digantikan oleh rencana balas dendam yang dia susun dengan sangat hati-hati. Kembali ke malam ini, Rendra keluar dari ballroom dengan langkah kasar, diikuti Laras yang berusaha menenangkannya. Begitu melihat Zoya di teras,
Dia langsung menerjang. "Dasar perempuan sialan, kamu berani hancurkan nama aku di depan semua orang," teriaknya sambil menunjuk wajah Zoya. Zoya menoleh pelan. Ekspresinya tetap tenang. "Nama yang kamu hancurkan sendiri, Mas. Aku cuma membuka kedoknya." Rendra mendekat. Tangannya terangkat seolah hendak menampar, tapi dua security langsung menahan lengannya. "Lepas. Ini urusan rumah tangga," bentak Rendra. Salah satu security menjawab dingin, "Maaf, Pak. Ini sudah jadi urusan publik. Bu Zoya sudah melapor ke kami sebelum acara dimulai." Rendra tertawa sinis. Matanya penuh kebencian. "Kamu pikir kamu siapa, Zoya? Tanpa aku, kamu cuma istri biasa. Aku yang bikin perusahaan ini maju. Aku yang kerja keras siang malam." Zoya melangkah mendekat. Suaranya rendah, tapi setiap kata menusuk seperti jarum. "Kerja kerasmu itu cuma menghabiskan uang perusahaan untuk main perempuan dan beli tas branded buat Laras. Sedangkan aku yang menyusun proposal proyek BSD yang kamu klaim sebagai idemu. Aku yang nego dengan investor Singapura lewat email anonim. Aku yang selamatkan perusahaan saat hampir bangkrut 2 tahun lalu dengan menyuntikkan dana pribadiku sendiri." Dia menatap Laras yang berdiri di belakang Rendra. "Dan kamu, Laras? Kamu pikir kamu spesial? Kamu cuma salah satu dari 5 perempuan yang dia kasih bonus tahun ini. Bukti transfernya sudah ada di tangan pengacara aku." Laras mundur selangkah. Wajahnya semakin pucat. Rendra menggeleng-gelengkan kepala. Suaranya bergetar karena amarah. "Kamu bohong. Semua ini bohong. Kamu cuma iri karena aku mau ganti kamu dengan yang lebih muda." Zoya tersenyum tipis. Senyum yang elegan tapi dingin. "Iri. Aku sudah muak sama kamu sejak tahun ke-6 pernikahan kita. Mas, muak dengan bau parfum murahan di baju kamu setiap pulang malam. Muak dengan bekas lipstik di kerah kemeja kamu. Muak dengan cara kamu teriak dasar istri goblok setiap kali kamu kalah tender karena kesalahanmu sendiri." Dia melangkah mundur, memberi jarak. "Besok pagi, kamu tidak lagi punya jabatan apapun di Pramesti. Saham atas namamu akan dibekukan. Rumah ini juga atas namaku. Mobil, rekening, semuanya akan diaudit. Kamu boleh bawa baju kamu saja keluar dari rumah besok." Rendra berusaha menerjang lagi, tapi security menahannya lebih kuat. "Kamu akan menyesal, Zoya. Aku akan bawa kamu ke pengadilan. Aku akan hancurkan kamu." Zoya hanya menggeleng pelan. "Kamu lupa, Mas? Aku yang punya pengacara terbaik di Jakarta. Dan aku yang punya semua bukti. Kamu yang akan hancur. Karena parasit tidak bisa hidup tanpa inangnya." Dia berbalik, meninggalkan Rendra yang berteriak-teriak marah di belakangnya. Laras berdiri membeku. Air mata sudah mengalir di pipinya. Di dalam mobil yang menjemputnya, Zoya akhirnya menghela napas panjang. Tangannya sedikit gemetar. Tapi bukan karena takut. Itu adalah getar kelegaan setelah 10 tahun menahan racun. Dia mengirim pesan singkat ke nomor pengacaranya. Semua sudah dimulai. Besok pagi, eksekusi penuh. Lalu dia menatap langit malam Jakarta melalui jendela mobil. 10 tahun aku jadi daster sederhana. Besok aku akan jadi Zoya Pramesti yang sebenarnya. Kembali ke dalam ballroom, suasana sudah seperti pasar malam yang kacau. Beberapa tamu berdiri, yang lain masih duduk dengan mulut ternganga. Telepon-telepon berdering di mana-mana. Berita tentang skandal, anniversary pasti sudah menyebar cepat di grup-grup WhatsApp kalangan bisnis Jakarta. Rendra masih berusaha melepaskan diri dari pegangan security. Wajahnya merah membara. Keringat bercucuran di dahinya, meski AC ruangan sangat dingin. "Lepaskan aku, ini istriku." "Aku berhak marah," teriaknya keras.
Suaranya menggema di seluruh ruangan. Salah satu security menjawab tegas, "Pak, kalau Bapak terus berusaha mendekati Ibu Zoya, kami terpaksa memanggil polisi." Ini sudah menjadi urusan publik. Laras berdiri tak jauh dari panggung. Tangannya menutup mulut. Air mata maskara Nia sudah luntur, membuat garis hitam di pipinya. Dia menatap Rendra dengan pandangan putus asa, seolah baru sadar bahwa pria yang dia kira akan menaikkannya ke puncak justru sedang tenggelam. Zoya tidak langsung keluar. Dia berhenti di tengah ruangan, menatap semua tamu dengan tenang. Suaranya tidak perlu mic lagi semua. Orang sudah diam menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Terima kasih atas perhatiannya malam ini," kata Zoya dengan suara jelas dan anggun. "Saya minta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Tapi 10 tahun saya diam bukan karena lemah. Saya diam karena saya ingin memberikan kesempatan pada suami saya untuk menjadi pria yang lebih baik. Ternyata dia memilih menjadi parasit yang menghisap habis perusahaan, rumah tangga, dan harga diri saya." Dia menoleh ke Rendra yang masih berontak. "Mas Rendra, kamu pernah bilang di depan keluarga besar bahwa kamu membangun Pramesti dari nol. Padahal perusahaan ini sudah berdiri sejak kakek saya. Kamu hanya diberi kursi direktur karena saya yang meminta. Kamu pernah memukul saya di kamar mandi karena saya bertanya, 'Kenapa kamu pulang jam 3 pagi dengan bau parfum wanita lain?' Kamu pernah bilang di depan teman-temanmu, 'Istriku ini bodoh. Dia cuma bisa masak dan tidur.' Kamu lupa bahwa setiap malam kamu mabuk. Saya yang membersihkan muntahanmu di lantai marmer." Beberapa tamu wanita menggelengkan kepala. Ada yang mulai menangis haru. Seorang paman dari pihak Rendra berdiri dan berteriak, "Rendra, ini benar apa yang dibilang Zoya." Rendra menjawab dengan suara parau, "Semua bohong. Dia cuma cemburu karena aku mau upgrade istri." Zoya tersenyum tipis. Senyum yang membuat Rendra semakin gelisah. "Upgrade? Kamu bilang Laras lebih pintar di ranjang, padahal dia hanya karyawan biasa yang kamu promosikan secara tidak wajar. Tahun lalu, kamu naikkan gajinya 3 kali lipat hanya karena dia mau tidur denganmu di apartemen yang kamu sewa pakai uang perusahaan." Laras mundur hingga punggungnya membentur dinding. Suaranya bergetar. "Bu Zoya, saya tidak tahu." "Kamu tahu," potong Zoya, dingin tapi elegan. "Kamu tahu karena kamu yang minta transfer 850 juta ke rekeningmu bulan lalu dengan alasan bonus proyek. Bukti chat dan transfernya sudah ada di tangan saya." Ruangan semakin riuh. Beberapa direktur Pramesti yang hadir mulai saling pandang gelisah. Mereka tahu kalau skandal ini meledak, jabatan mereka juga terancam. Zoya melanjutkan, suaranya tetap tenang, seperti sedang membacakan laporan rapat biasa. "Selama ini, saya sengaja tampil sebagai istri lugu yang pakai daster di rumah. Saya sengaja tidak pernah ikut acara kantor. Saya sengaja biarkan Mas Rendra tampil sebagai otak perusahaan. Karena saya percaya, seorang suami harus merasa dihargai. Tapi ternyata, semakin saya beri ruang, semakin dia rakus. Dia korupsi dana CSR untuk beli tas Hermes buat selingkuhannya. Dia manipulasi laporan keuangan agar terlihat profit. Padahal perusahaan sudah bocor hampir 47 miliar dalam 3 tahun terakhir." Dia berhenti sejenak, menatap langsung ke mata Rendra. "Dan yang paling menyedihkan, kamu pernah bilang di depan ibu saya yang sedang sakit, kalau Zoya tidak bisa kasih anak, lebih baik aku cari yang bisa. Padahal kamu tahu, saya tidak hamil karena stres berat akibat kekerasan verbal dan fisik yang kamu lakukan setiap minggu." Ibu Rendra yang duduk di meja keluarga
langsung menangis terseduh. Ayah Rendra hanya menunduk malu. Zoya mengambil tas kecilnya, mengeluarkan sebuah amplop putih tebal. Ini surat pemberitahuan resmi dari Dewan Komisaris Pramesti. Mulai malam ini, Mas Rendra Wijaya dicopot dari semua jabatan. Semua aset perusahaan yang ada di tangannya akan dibekukan. Besok pukul 9, tim forensik keuangan dan pengacara akan datang ke rumah untuk audit penuh. Dia meletakkan amplop itu di meja utama, tepat di depan kursi Rendra yang kosong. Untuk kamu, Larasati Putri, saya sarankan kamu mencari pengacara juga, karena besok ada panggilan dari kejaksaan untuk kasus suap dan pencucian uang. Laras langsung ambruk ke lantai, menangis histeris. Rendra akhirnya berhasil melepaskan diri dari security. Dia berlari ke arah Zoya, tangannya terangkat tinggi. Kamu akan mati Zoya, aku bunuh kamu malam ini juga. Tapi sebelum tangannya menyentuh Zoya, dua orang security langsung menariknya mundur dan memborgol tangannya. Rendra berteriak-teriak seperti orang gila. Umpatan kasar keluar dari mulutnya tanpa henti. Pelacur, dasar perempuan murahan. Kamu cuma istri simpanan. Aku yang bikin kamu hidup enak. Aku yang... Suara Rendra terputus saat security menyeretnya keluar dari ballroom. Tamu-tamu mulai bertepuk tangan pelan, lalu semakin keras. Beberapa orang bahkan berteriak bravo. Bu Zoya! Zoya hanya mengangguk kecil. Wajahnya tetap anggun. Dia tidak tersenyum lebar, tidak menangis, tidak berteriak. Dia hanya berdiri tegak, seperti ratu yang baru merebut kembali tahtanya. Sebelum keluar dari ballroom, dia berbalik sekali lagi dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. Terima kasih telah datang ke Anniversary X kami. Semoga malam ini menjadi pelajaran bagi semua. Jangan pernah meremehkan seorang istri yang diam, karena diamnya bukan kelemahan, melainkan waktu yang dia butuhkan untuk mengumpulkan bukti. Dia berjalan keluar dengan langkah mantap. Gaun hitamnya bergoyang elegan di bawah lampu kristal. Di luar, angin malam menyapa wajahnya. Zoya akhirnya menutup mata sejenak, membiarkan satu tetes air mata jatuh. Bukan air mata sedih, itu adalah air mata kebebasan. 10 tahun, racun sudah cukup. Sekarang, giliran dia yang membersihkan rumah dari parasit itu. Jam 11 malam, mobil Zoya memasuki halaman rumah mewah di Pondok Indah. Lampu-lampu sudah menyala terang, tapi suasana terasa berbeda. Sopir membukakan pintu untuknya dengan hormat lebih dari biasanya. Berita malam itu rupanya sudah sampai ke telinga para pekerja rumah. Zoya turun dari mobil, gaun hitamnya masih rapi meski malam sudah larut. Dia berjalan masuk ke rumah besar itu dengan langkah tenang. Di ruang tamu, 2 orang pengacara dan seorang auditor senior sudah menunggu seperti yang dia instruksikan sebelum acara. Bu Zoya, sapa pengacara seniornya, Pak Hadi, sambil berdiri. Kami sudah siap. Surat pembekuan aset dan surat pemutusan jabatan sudah siap ditandatangani besok pagi pukul 09.00. Tim forensik akan datang pukul 8. Zoya mengangguk. Bagus. Pastikan semua rekening bank atas nama Rendra dibekukan sebelum jam 10 pagi, termasuk rekening bersama yang dia klaim sebagai hasil kerjanya. Pak Hadi tersenyum tipis. Sudah diatur, Bu. Semua bukti korupsi sudah lengkap. Besok kami juga akan melaporkan ke kejaksaan untuk kasus penggelapan dana perusahaan. Zoya melepaskan sepatu high heels Nia dan duduk di sofa ruang tamu. Untuk pertama kalinya malam ini, bahunya sedikit rileks. Tiba-tiba pintu depan rumah dibuka keras. Rendra masuk seperti badai. Bajunya acak-acakan, dasinya hilang entah kemana. Di belakangnya, Laras mengikuti dengan wajah bengkak karena menangis. 2 security rumah langsung menghadang. Tapi Rendra mendorong mereka kasar. Zoya,
Keluar kamu, teriaknya dari ruang tamu. Suaranya parau dan penuh amarah. Kamu berani banget ya, hancurkan aku di depan umum. Kamu pikir kamu siapa? Zoya berdiri pelan, menghadap suaminya tanpa takut. Wajahnya tetap tenang, seperti sedang menyambut tamu biasa. Mas Rendra, ini masih rumah saya. Kalau mau teriak-teriak, silakan. Tapi besok pagi, kamu harus keluar dari sini. Rendra tertawa gila. Matanya merah. Dia mendekat hingga jaraknya hanya 1 meter dari Zoya. Rumah kamu, rumah ini, atas namaku. Semua yang ada di sini hasil kerja keras aku. Kamu cuma istri yang numpang makan dan tidur. Zoya menggeleng pelan. Salah mas, rumah ini dibeli dengan dana dari warisan ibu saya tahun 2018. Sertifikatnya atas nama saya. Sejak awal, kamu hanya tinggal di sini karena saya izinkan. Besok pagi, pengacara akan datang dengan surat pengosongan resmi. Rendra menggebrak meja kaca di ruang tamu hingga retak. Suaranya menggelegar. Dasar perempuan licik. Selama 10 tahun, kamu pura-pura bodoh, pura-pura lemah. Kamu sengaja jebak aku ya? Kamu sengaja biarin aku korupsi supaya besok kamu bisa hancurkan aku. Zoya menatapnya dingin. Bukan saya yang jebak, mas. Kamu sendiri yang rakus. Saya beri kamu segalanya, jabatan, uang, kebebasan karena saya ingin kamu bahagia. Tapi kamu malah memukul saya, menghina saya setiap hari, dan tidur dengan karyawan di apartemen yang dibayar perusahaan. Kamu lupa, bulan lalu kamu bilang di depan cermin kamar mandi, Zoya ini sudah kadaluarsa, mending aku ganti dengan yang fresh. Laras yang berdiri di belakang mulai menangis lagi. Mas Rendra, kita pergi saja. Rendra membalikan badan, menatap Laras dengan mata liar. Diam kamu, ini semua gara-gara kamu juga. Kamu yang gaden aku, kamu yang minta tas mahal, minta liburan ke Bali. Laras mundur, ketakutan. Zoya melanjutkan dengan suara yang semakin tajam, tapi tetap elegan. Besok, semua mobil atas nama kamu akan disita. Jam tangan Rolex, arloji Patek Philippe, semuanya akan diaudit. Uang di rekening pribadi kamu yang berjumlah hampir 12 miliar itu juga akan dikembalikan ke perusahaan. Kamu boleh bawa baju dan barang pribadi saja. Sisanya milik Pramesti Group. Rendra menggelengkan kepala. Napasnya tersengal. Tiba-tiba dia tertawa keras. Suara tawa yang menyedihkan. Kamu pikir aku akan diam saja? Aku punya teman di kejaksaan. Aku punya video kamu yang dulu. Video mesum kita waktu masih pacaran. Aku akan sebarkan kemana-mana supaya kamu malu. Zoya tersenyum tipis, tidak terpengaruh. Silakan sebarkan, mas. Tapi ingat, saya juga punya rekaman suara kamu saat memukul saya dan bilang mati saja kamu. Saya punya chat kamu dengan 5 perempuan lain yang kamu kasih bonus proyek. Mana yang lebih memalukan? Rendra maju selangkah lagi. Tangannya terangkat, hendak memukul. Tapi Pak Hadi dan security langsung maju, menghalangi. Pak Rendra, kalau Bapak menyentuh Bu Zoya, kami akan laporkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Sudah ada bukti medis lama dari luka-luka Bu Zoya. Rendra menurunkan tangannya perlahan. Tubuhnya gemetar karena amarah dan ketakutan bercampur. Zoya, kamu benar-benar mau buang aku begini? Setelah 10 tahun, saya kasih kamu nama, rumah, status. Zoya menatapnya lama. Matanya tidak lagi lembut. Yang kamu kasih selama 10 tahun hanyalah racun. Mas, racun yang pelen-pelen membunuh harga diri saya. Sekarang, racun itu sudah penuh. Besok pagi, kamu keluar dari rumah ini. Kalau kamu coba masuk lagi, saya akan panggil polisi. Dia berbalik ke arah pengacara. Pak Hadi, tolong antar Pak Rendra dan Mbak Laras keluar sekarang.
Beri mereka waktu 15 menit untuk mengambil barang pribadi. Sisanya besok pagi akan dikemas dan dikirim ke alamat yang mereka tentukan. Rendra masih berusaha melawan, tapi security menyeretnya keluar dengan paksa. Laras mengikuti sambil menangis terseduh-seduh. Sebelum pintu tertutup, Rendra berteriak terakhir kalinya. "Kamu akan menyesal, Zoya. Aku akan balik. Aku akan hancurkan kamu dan perusahaan itu." Pintu rumah tertutup keras. Rumah besar itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Zoya berdiri di tengah ruang tamu, menatap meja kaca yang retak. Dia menyentuh permukaannya pelan. 10 tahun, aku membersihkan rumah dari kotoranmu, Mas. Gumamnya pelan. Sekarang, aku yang akan membersihkan semuanya. Dia berjalan ke lantai atas, ke kamar utama yang selama ini dia bagi dengan Rendra. Di lemari pakaian, dia membuka laci rahasia dan mengambil sebuah buku catatan tebal. Di dalamnya tertulis rapi semua bukti, tanggal, jumlah uang yang dikorupsi, nama-nama perempuan, dan catatan-catatan strategi yang selama ini dia sembunyikan. Zoya duduk di tepi tempat tidur, membuka halaman terakhir. Dia menulis dengan tinta hitam tebal. Malam ini, parasit itu akhirnya dikeluarkan. Besok, rumah ini akan bersih dan aku akan hidup lagi. Pagi berikutnya, jam 7:30, rumah di Pondok Indah sudah ramai dengan tim audit dan forensik keuangan. Zoya berdiri di ruang kerja yang dulu dipakai Rendra, mengenakan setelan jas hitam sederhana tapi mahal. Rambutnya diikat rapi, make up tipis, tapi aura di sekitarnya sudah berubah total. Tidak ada lagi daster katun pudar. Yang berdiri sekarang adalah Zoya Pramesti, pemilik mayoritas PT Pramesti Group. Pak Hadi dan kepala auditor melaporkan di depannya. "Bu, kami sudah membekukan semua rekening atas nama Pak Rendra. Total dana yang berhasil dilacak sementara sekitar 47,3 miliar rupiah. Ada juga aset properti atas nama Larasati Putri yang diduga dibeli dengan uang perusahaan." Zoya mengangguk, matanya tajam. "Bagus, lanjutkan audit mendalam. Semua bukti serahkan ke kejaksaan hari ini juga. Saya ingin kasus ini berjalan cepat." Dia berjalan ke jendela besar yang menghadap taman belakang. Dulu, dia sering berdiri di sini sambil memandang Rendra yang berangkat kerja dengan mobil mewah. Sambil berpikir, semoga hari ini dia tidak marah lagi. Sekarang, pemandangan yang sama terasa sangat berbeda. Ponselnya berdering. "No, Rendra." Zoya mengangkat dengan tenang. "Apa maumu lagi, Mas?" tanyanya tanpa emosi. Suara Rendra di seberang terdengar kasar dan putus asa. "Zoya, kamu benar-benar mau hancurkan aku sampai habis? Aku tidur di hotel murah malam ini. Laras kabur. Dia bilang gak mau ikut campur lagi. Kamu puas sekarang?" Zoya tersenyum kecil, tapi suaranya tetap dingin. "Puas? Belum, Mas. Kamu masih punya banyak hal yang harus dikembalikan. Apartemen di Sudirman yang kamu sewa untuk Laras, mobil Alphard yang kamu beli bulan lalu. Semuanya atas nama perusahaan. Hari ini tim akan mengambilnya." Rendra berteriak di telepon. "Selama 10 tahun kamu pura-pura lemah, pura-pura bodoh. Kamu sengaja jebak aku supaya bisa ambil semuanya." Zoya tertawa pelan. Suara tawanya elegan. "Aku tidak perlu jebak siapapun. Kamu sendiri yang menggali lubangmu sendiri. Setiap kali kamu memukul aku, setiap kali kamu bilang kamu gak berguna, setiap kali kamu tidur dengan perempuan lain pakai uang perusahaan. Itu semua kamu rekam sendiri lewat tindakanmu." Dia berjalan kembali ke meja kerja, membuka laptop. "Sekarang dengar baik-baik, Mas. Saya beri kamu 2 pilihan. Pertama,
kamu menandatangani surat pengunduran diri secara sukarela dan mengembalikan semua aset yang kamu curi. Kedua, saya serahkan semua bukti ke kejaksaan dan kamu masuk penjara. Pilih yang mana? Rendra diam sejenak. Napasnya terdengar berat. Kamu gak akan berani. Zoya menjawab dengan suara yang sangat tenang. Saya sudah berani diam selama 10 tahun. Mas, berani diam itu jauh lebih sulit daripada berani bicara. Sekarang saya sudah tidak perlu diam lagi. Dia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Siang harinya, Zoya datang ke kantor pusat Pramesti Group untuk pertama kalinya dalam 10 tahun sebagai pemimpin yang terbuka. Saat dia masuk ke lobi, seluruh karyawan yang tahu berita semalam langsung berdiri dan memberi hormat. Beberapa direktur yang dulu sering menghina Zoya di belakang Rendra sekarang menunduk malu. Di ruang rapat direksi, Zoya duduk di kursi utama, kursi yang selama ini selalu diduduki Rendra. Selamat siang, Bapak Ibu Direksi, katanya dengan suara jelas. Mulai hari ini, saya mengambil alih posisi Direktur Utama secara resmi. Pak Rendra Wijaya sudah tidak lagi memiliki wewenang apapun di perusahaan ini. Salah seorang direktur yang dulu dekat dengan Rendra memberanikan diri bertanya, Bu Zoya, apa benar semua tuduhan korupsi itu? Zoya menatapnya tajam. Benar. Dan saya punya bukti lengkap. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang terlibat, saya sarankan segera melapor sendiri sebelum saya temukan. Saya tidak segan membersihkan perusahaan ini dari parasit manapun. Ruangan hening. Zoya melanjutkan dengan nada yang tegas tapi elegan. Selama 10 tahun saya bekerja dari belakang layar. Saya yang menyusun strategi ekspansi ke proyek BSD. Saya yang nego kontrak dengan investor asing. Saya yang selamatkan perusahaan saat pandemi. Semua itu saya lakukan sambil memasak, mencuci, dan mendengarkan makian suami saya setiap hari. Sekarang, saya tidak akan sembunyi lagi. Dia membuka slide presentasi di layar besar. Ini rencana pemulihan perusahaan dalam 6 bulan ke depan. Pertama, kami akan pulihkan dana yang bocor. Kedua, bersihkan manajemen dari orang-orang yang terlibat korupsi. Ketiga, kembali fokus ke proyek-proyek berkualitas. Para direktur saling pandang. Ada yang terlihat kagum, ada yang takut. Sore harinya, Zoya kembali ke rumah. Tim audit masih sibuk menginventaris barang-barang milik Rendra. Beberapa kardus sudah penuh dengan jam tangan, tas branded, dan dokumen-dokumen palsu. Zoya berdiri di kamar utama, membuka lemari pakaian Rendra yang sekarang kosong. Dia mengambil satu kemeja putih yang dulu sering dipakai suaminya, lalu merobeknya pelan dengan gunting. 10 tahun aku pakai daster supaya kamu kelihatan hebat, gumamnya. Sekarang, aku tidak perlu lagi. Dia duduk di depan meja rias, memandang dirinya sendiri di cermin. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia tersenyum lebar. Senyum penuh kemenangan yang anggun. Ponsel berdering lagi. Kali ini dari Ibu Rendra. Zoya, tolong kasih Rendra kesempatan sekali lagi. Dia anakku. Dia menyesal. Zoya menjawab dengan suara lembut tapi tegas. Bu, selama 10 tahun saya kasih kesempatan. Setiap kali dia memukul saya maafkan. Setiap kali dia selingkuh, saya diam. Sekarang cukup. Kalau ibu mau membantu anak ibu, sarankan dia menandatangani surat pengunduran diri dan mengembalikan uang perusahaan. Kalau tidak, dia akan menghadapi proses hukum. Telepon ditutup. Malam itu, Zoya duduk di balkon kamar, memegang segelas wine merah. Angin malam menyapu wajahnya. Dia mengingat semua malam di mana Rendra pulang mabuk, memaki dirinya, istri goblok, perempuan tidak berguna, bahkan istri mandul.
Dia ingat malam-malam di mana dia menangis sendirian di kamar mandi setelah dipukul. Sekarang semua itu berakhir. Zoya mengangkat gelasnya ke arah langit malam. Terima kasih untuk 10 tahun yang pahit, Mas Rendra. Karena racunmu, aku akhirnya belajar menjadi obat untuk diriku sendiri. Dia menyesap wine-nya pelan. Besok, dia akan mulai babak baru. Sebagai Zoya Pramesti yang tidak lagi bersembunyi. Sebagai wanita yang akhirnya bebas. 3 hari setelah malam anniversary yang menghebohkan, berita skandal Pramesti Group sudah menjadi headline di hampir semua media bisnis dan gosip. Foto Rendra yang ditarik security, wajah Laras yang pucat, dan Zoya yang berdiri anggun di panggung menjadi viral di media sosial. Zoya duduk di ruang kerja barunya di kantor pusat Pramesti, membaca laporan harian sambil menyesap kopi hitam pekat. Ponselnya terus berdering. Wartawan, rekan bisnis, bahkan teman-teman lama yang tiba-tiba ingat padanya. Pak Hadi masuk dengan wajah serius. Bu Zoya, ada kabar buruk. Pak Rendra kemarin malam mencoba masuk ke kantor dengan paksa. Dia membawa beberapa preman dan mengancam satpam. Untungnya security kami lebih siap. Sekarang dia sedang ditahan di kantor polisi untuk pemeriksaan. Zoya meletakkan cangkir kopinya pelan. Apa yang dia lakukan persisnya? Dia teriak-teriak di lobi bahwa Anda yang curang, bahwa Anda yang korupsi, dan bahwa dia punya bukti video intim Anda. Dia juga menyebarkan chat lama ke beberapa grup WhatsApp bisnis. Zoya tersenyum tipis, tidak terkejut. Dia mulai putus asa. Beritahu polisi bahwa saya akan melaporkan tambahan percobaan penganiayaan, pencemaran nama baik, dan ancaman kekerasan. Semua bukti rekaman CCTV dan chat yang dia sebarkan sudah saya miliki. Pak Hadi mengangguk. Sudah diurus, Bu. Tapi ada hal lain. Ibu mertua Anda menelepon tadi pagi. Dia bilang Rendra sedang depresi berat. Bahkan sempat minum obat tidur berlebihan. Zoya diam sejenak. Ada sedikit rasa iba yang muncul, tapi langsung dia tekan dalam-dalam. Kasih tahu ibu mertua saya bahwa saya sudah memberi kesempatan selama 10 tahun. Sekarang giliran dia yang bertanggung jawab atas anaknya sendiri. Sore harinya, saat Zoya baru pulang ke rumah, pintu gerbang tiba-tiba diketuk keras. Rendra berdiri di depan, bajunya kusut, rambut acak-acakan, mata merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Di sampingnya ada 2 orang preman berbadan besar. Zoya, keluar, aku tahu kamu di dalam, teriaknya sambil menggedor gerbang besi. Zoya keluar ke teras, berdiri di balik pagar dengan 2 security di sisinya. Dia mengenakan kemeja putih rapi dan celana panjang hitam. Penampilan yang jauh berbeda dari daster sederhana dulu. Apalagi yang kamu mau, Mas? Tanyanya dengan suara tenang. Rendra menunjuknya dengan jari gemetar. Kamu pikir kamu menang? Aku sudah sebarkan video lama kita ke teman-teman bisnis. Besok semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Perempuan murahan yang pura-pura suci. Zoya menggeleng pelan. Ekspresinya tetap anggun. Video itu dari 10 tahun lalu, Mas. Saat itu kita masih pacaran. Kamu sendiri yang merekamnya tanpa izin saya. Besok pagi, pengacara saya akan laporkan kamu atas pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Kamu akan dapat tuntutan pidana tambahan. Salah satu preman di samping Rendra maju, tapi security rumah langsung menghadang. Rendra tertawa getir. Kamu berubah total, Zoya. Dulu kamu cuma bisa nangis dan minta maaf. Sekarang kamu bicara seperti bos besar. Kamu sembunyikan semuanya dari aku. Kamu bohongi aku selama 10 tahun. Zoya melangkah mendekat ke pagar,
Matanya menatap Rendra tajam. Ya, aku sembunyikan karena aku ingin kamu merasa menjadi pria hebat. Aku ingin kamu bangga dengan dirimu sendiri. Tapi kamu malah memakai kepercayaan itu untuk menghinaku setiap hari. Kamu bilang aku mandul, nggak berguna, hanya beban. Kamu pukul aku karena kopi terlalu pahit. Kamu tidur dengan Laras dan perempuan lain di tempat tidur yang sama dengan aku. Kamu korupsi perusahaan yang aku warisi dari orang tua aku. Suara Zoya semakin tajam, tapi tetap terkendali. Sekarang kamu terpojok, kamu marah. Parasit yang kehilangan inangnya selalu marah. Mas, kamu lupa siapa yang selama ini menopangmu. Kamu lupa bahwa setiap ide brilian yang kamu klaim sebagai milikmu sebenarnya berasal dari saya. Setiap tender yang menang, setiap proyek yang sukses, itu semua karena saya bekerja diam-diam dari belakang. Rendra memukul pagar besi dengan tinjunya hingga berdarah. Aku benci kamu. Aku akan hancurkan hidupmu. Aku akan bunuh diri di depan rumah ini supaya kamu dituduh pembunuh. Zoya hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Kalau kamu bunuh diri, itu pilihanmu sendiri. Tapi ingat, semua aset yang kamu curi tetap harus dikembalikan. Keluargamu akan kehilangan segalanya karena ulahmu. Dia memberi isyarat ke security. Tolong antar Pak Rendra pulang. Kalau dia datang lagi, panggil polisi langsung. Rendra masih berteriak-teriak saat dua security menyeretnya pergi. Preman-premannya mundur dengan cepat setelah melihat ancaman tuntutan hukum. Malam itu, Zoya duduk di balkon kamar sendirian. Dia membuka laptop dan melihat laporan terbaru dari tim audit. Total kerugian perusahaan akibat korupsi Rendra mencapai 52 miliar rupiah. Ada juga bukti baru bahwa Rendra pernah memalsukan tanda tangan untuk pinjaman pribadi. Zoya menutup laptop pelan. Dia mengingat semua malam di mana dia harus tersenyum saat Rendra pulang dengan bekas bibir lain di lehernya. Semua pagi di mana dia memasak sarapan sambil mendengar makian kamu ini. Istri apa? Gak bisa apa-apa. Sekarang semuanya berubah. Zoya mengambil ponsel dan menelepon sahabatnya. Rina. Rin, besok aku mau potong rambut pendek dan beli baju baru. Aku mau mulai hidup yang sesungguhnya. Rina tertawa di seberang. Akhirnya, lo bebas, Zo. Lo pantas dapat yang lebih baik. Zoya tersenyum ke kegelapan malam. Ya, aku pantas. Dia berdiri, berjalan ke lemari. Di dalamnya sudah tidak ada lagi baju-baju Rendra. Hanya pakaiannya sendiri yang mulai dia susun ulang. Besok, dia akan datang ke kantor sebagai Zoya Pramesti yang baru. Bukan lagi istri yang diam, bukan lagi wanita di balik daster, tapi seorang wanita yang akhirnya mengambil kembali mahkotanya. 2 minggu setelah malam anniversary yang mengubah segalanya, PT Pramesti Group sudah mulai bernapas lagi. Saham yang sempat anjlok kini perlahan naik. Media memberitakan Zoya Pramesti sebagai wanita di balik daster yang mengguncang dunia bisnis Jakarta. Beberapa headline bahkan menyebutnya Ratu yang Bangkit. Zoya berdiri di balkon kantor lantai 28, memandang skyline Jakarta sore hari. Rambutnya sekarang dipotong pendek di bahu. Gaya baru yang membuatnya terlihat lebih tajam dan percaya diri. Setelan jas navy yang dia pakai hari ini terasa pas di tubuhnya. Seolah selama ini pakaian itu memang menunggu untuk dikenakan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Hadi. Pak Rendra sudah menandatangani surat pengunduran diri dan perjanjian damai. Dia mengembalikan 41 miliar rupiah dari total kerugian. Sisanya akan dicicil melalui penyitaan aset pribadinya. Kasus pidana tetap berjalan, tapi dia menghindari penjara dengan status
justice collaborator. Zoya membaca pesan itu 2 kali, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum penuh dendam, melainkan senyum kelegaan yang dalam. Sudah cukup, Mas, gumamnya pelan. Ke angin sore, kamu sudah tidak bisa menyakitiku lagi. Dia berbalik masuk ke ruangan saat sekretarisnya mengetuk pintu. Bu Zoya, ada tamu. Bapak Arya Satyadharma sudah menunggu di ruang tamu VIP. Zoya mengangguk. Persilakan masuk. Arya Satyadharma, pria 35 tahun, pemilik Satya Group, perusahaan konstruksi dan infrastruktur terbesar kedua di Indonesia. Dulu dia adalah rekan bisnis ayah Zoya. Selama 10 tahun terakhir, Arya sering berhubungan dengan Zoya melalui email anonim untuk membahas strategi pasar. Dia salah satu dari sedikit orang yang tahu siapa dalang. Sebenarnya, di balik kesuksesan Rendra, Arya masuk dengan langkah mantap. Jas hitamnya rapi, senyumnya hangat tapi penuh hormat. Zoya, sapanya lembut, memanggil nama depan tanpa embel-embel Bu. Akhirnya, aku bisa bertemu denganmu secara langsung sebagai dirimu yang sebenarnya. Zoya tersenyum, mengulurkan tangan. Arya, terima kasih sudah datang. Duduklah. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Arya menatap Zoya dengan pandangan yang sulit disembunyikan. Kagum bercampur lega. Aku sudah mendengar semuanya, katanya pelan. 10 tahun kamu sembunyikan kekuatanmu demi pria yang tidak pantas. Malam itu kamu luar biasa, elegan, tajam, dan mematikan. Aku bangga padamu. Zoya tertawa kecil. Suara tawanya ringan untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Terima kasih. Terima kasih. Dulu aku takut kalau orang tahu Rendra akan kabur atau semakin kasar. Ternyata diam terlalu lama justru membuatnya semakin rakus. Arya mengangguk. Aku tahu selama ini aku diam karena menghormati pilihanmu. Tapi setiap kali Rendra mengklaim Aidait Brilian sebagai miliknya di rapat bersama, aku tahu itu darimu. Analisa pasar, strategi negosiasi, bahkan cara menghadapi investor Singapura, semuanya ciri khas Zoya Pramesti. Dia mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini proposal kerjasama baru antara Satya Group dan Pramesti, proyek mixed use di BSD tahap 2. Kali ini aku ingin kamu yang memimpin langsung dari pihak Pramesti, tanpa boneka, tanpa bayang-bayang siapapun. Zoya membuka map itu, matanya menyala, angkanya besar, visinya jelas. Ini bukan sekadar kerjasama bisnis. Ini kesempatan baginya untuk membangun kembali dari fondasi yang benar. Aku terima, katanya tegas, tapi dengan syarat. Keputusan akhir ada di tanganku. Tidak ada campur tangan dari pihak luar. Arya tersenyum lebar. Itu sudah aku duga. Justru karena itu aku datang sendiri. Mereka berbincang hampir 2 jam. Bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang hidup. Arya bercerita bagaimana dia kehilangan istrinya karena kanker 5 tahun lalu. Dan bagaimana dia belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari mengendalikan orang lain, melainkan dari membiarkan orang yang kita sayangi menjadi dirinya sendiri. 10 tahun kamu mengorbankan dirimu agar dia terlihat hebat, kata Arya pelan. Sekarang giliranmu bersinar, Zoya. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin berada di sisi yang mendukungmu, bukan menguasaimu. Zoya menatap Arya lama. Ada kehangatan yang lama hilang di dadanya. Bukan cinta mendadak, tapi rasa aman yang tulus. Sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dari Rendra. Aku butuh waktu, jawabnya jujur. Tapi aku senang kamu ada di sini. Sore itu, setelah Arya pulang, Zoya kembali ke rumah di Pondok Indah. Rumah itu sudah terasa benar-benar miliknya.
Tidak ada lagi aroma parfum murahan. Tidak ada suara teriakan kasar. Tidak ada kardus barang Rendra yang berserakan. Dia berdiri di tengah ruang tamu yang luas, memandang foto pernikahan dulu yang masih tergantung di dinding. Foto itu menunjukkan Zoya muda yang tersenyum malu-malu di samping Rendra yang tampak sombong. Zoya mengambil foto itu pelan, membukanya dari bingkai, lalu merobeknya menjadi dua dengan tangan mantap. Dia berjalan ke taman belakang, membakar potongan foto itu di tungku kecil yang biasa dipakai untuk membakar daun kering. Api kecil menyala terang di bawah langit senja. Saat asap tipis naik, Zoya menghela napas panjang dan dalam. 10 tahun sudah cukup, bisiknya. Terima kasih untuk pelajaran yang pahit. Sekarang aku bebas. Malam harinya, Zoya duduk di balkon kamar dengan segelas wine merah di tangan. Ponselnya berdering. Pesan dari Arya. Aku tidak buru-buru. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak lagi sendirian. Kalau butuh teman bicara, partner bisnis, atau hanya orang yang mendengarkan, aku ada di sini. Zoya tersenyum, mengetik balasan singkat. Terima kasih Arya. Besok kita mulai proyek baru. Dan aku senang kamu ada. Dia meletakkan ponsel, memandang bintang-bintang di langit Jakarta yang jarang terlihat jelas. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dadanya terasa ringan. Tidak ada lagi beban istri yang harus diam. Tidak ada lagi rasa muak yang dipendam. Hanya ada Zoya Pramesti, wanita cerdas, kuat, dan akhirnya bebas. Dia mengangkat gelasnya ke arah langit. Untuk kebangkitan, katanya pelan, untuk kelegaan, dan untuk masa depan yang aku bangun sendiri. Angin malam menyapu wajahnya lembut, seolah ikut merayakan. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti ribuan harapan baru. Zoya Pramesti tersenyum penuh kemenangan. Cerita 10 tahun yang pahit sudah berakhir. Babak baru yang gemilang baru saja dimulai. Tamat.